Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang badan yudikatif yang beranggotaan 6 orang. Windy Ramadhani dengan NPM D1D023065, Tiara Dita Panjaitan dengan NPM D1D023021, Windy Deprianti dengan NPM D1D023075, Desi Putriana dengan NPM D1D0230077, Riris Restia Putri dengan NPM D1D023025, Roni Leonarta dengan NPM D1D023069. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dimulai oleh Windy Ramadhani. Di negara-negara dengan penganut sistem hukum common law tidak terdapat suatu hukum yang dibukukan, di mana hakimlah yang berkuasa memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, sistem hukum common law mirip dengan sistem hukum adat, yang mana tidak ada aturan tertulis di dalamnya. Contoh negara demokratis dengan penganut sistem hukum common law ialah Inggris dan juga Australia. Sedangkan pada sistem hukum civil law, undang-undang menjadi satu-satunya pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara atau suatu hal yang diajukan kepadanya. Nah, contoh negara demokratis penganut sistem hukum civil law sendiri yaitu Indonesia. Pandangan orang komunis terhadap peranan dan wewenang badan yudikatif berdasarkan suatu konsep yang dinamakan Soviet Legality. Anggapan ini erat hubungannya dengan tahap-tahap perkembangan komunisme di Uni Soviet melalui suatu masa revolusi sampai dengan tercapainya negara sosialis atau sosialisme oleh mereka dipandang sebagai tahap pertama dari komunisme. Realisasi dari sosialisme ini merupakan unsur yang paling menentukan dalam kehidupan kenegaraan serta menentukan pula peranan hukum di dalamnya. Dikatakan bahwa sosialis legality secara aktif memajukan masyarakat Soviet ke arah komunisme, dan karenanya segala aktivitas serta semua alat kenegaraan termasuk penyelenggaraan hukum dan wewenang badan yudikatif merupakan prasarana untuk melancarkan perkembangan ke arah komunisme. Tingkat perjuangan ini berbeda-beda menurut tempat, dan ada negara komunis seperti Hungaria yang lebih menekankan penyelenggaraan kekerasan terhadap musuh-musuh komunisme seperti terlihat pada pasal 41 Undang-Undang Dasar. Badan Pengadilan Republik Rakyat Hungaria menghukum musuh-musuh rakyat pekerja, melindungi dan menjaga negara, ketertiban sosial dan ekonomi, lembaga-lembaga demokrasi rakyat, hak-hak kaum pekerja, dan mendidik rakyat pekerja untuk menaati tata tertib kehidupan masyarakat sosialis. Di Uni Soviet, barangkali karena sudah lebih maju perkembangannya segi konsolidasi sistem sosial dan ekonomi, sosialisasi lebih ditekankan. Sistem common law maupun sistem civil law ialah hak menguji, yaitu hak menguji apakah peraturan-peraturan hukum yang lebih mudah dari undang-undang sesuai atau tidak dengan undang-undang yang bersangkutan. Beberapa negara tertentu seperti Amerika Serikat, India, Jerman Barat, Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, dan untuk menolak melaksanakan undang-undang serta peraturan lainnya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini dinamakan judicial review. Wewenangan ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, tapi dalam tahun 1803 telah ditafsirkan demikian oleh Ketua Mahkamah Agung John Marshall dan kemudian diterima oleh masyarakat sebagai suatu hal yang wajar. Di Amerika Serikat, keputusan Mahkamah Agung yang dianggap telah sangat memengaruhi keadaan politik adalah keputusan mengenai public school desegregation, yang mana bahwa pemisahan antara golongan kulit putih dan golongan Afrika Amerikan merupakan diskriminasi dan tidak dibenarkan.
Dan juga di India disebut keputusan Mahkamah Agung yang pada tahun 1969 telah menyatakan undang-undang yang diprakasai oleh pemerintahan Indira Gandhi untuk menasionalisasikan beberapa bank swasta sebagai unkonstitusional. Kebebasan yudikatif dalam trias politika, baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan maupun sebagai pembagian kekuasaan, cabang kekuasaan yudikatif, prinsip yang tetap dipegang ialah bahwa sedalam tiap negara, hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan badan eksekutif. Ini dimaksudkan agar badan yudikatif dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Sebab, hanya dengan asas kebebasan badan yudikatif itulah dapat diharapkan bahwa keputusan yang diambil oleh badan yudikatif dalam suatu perkara tidak akan memihak berat sebelah dan semata-mata berpedoman pada norma-norma hukum dan keadilan. Dalam perlindungan konstitusional maupun dalam hukum administrasi, perlindungan yang utama terhadap individu tergantung pada badan kehakiman yang tegas, bebas, berani, dan menghormati, yaitu pada pasal 10 yang memandang kebebasan dan tidak memihaknya badan-badan pengadilan negara sebagai suatu hal yang esensial. Badan yudikatif yang bebas adalah syarat mutlak dalam suatu permasyarakat yang bebas di bawah rule of law. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dari campur tangan badan eksekutif, legislatif maupun masyarakat umum di dalam menjalankan tugas yudikatifnya. Dari persoalan tersebut, bagaimana caranya untuk menjamin pelaksanaan asas kebebasan badan yudikatif? Pertama, kita lihat bahwa di beberapa negara jabatan hakim adalah permanen seumur hidup atau setidak-tidaknya sampai saatnya pensiun, di mana biasanya pensiun diberikan pada usia lebih tinggi daripada pegawai lain. Selain itu, di kebanyakan negara, jabatan kehakiman tidak didasarkan atas hasil pemilihan, seperti halnya pada jabatan legislatif dan kepala eksekutif. Misalnya, presiden di Indonesia dan di Amerika Serikat, hakim biasanya diangkat oleh badan eksekutif, yang dalam hal di Amerika Serikat ini didasarkan atas persetujuan Senat atau dalam hal Indonesia atas rekomendasi badan legislatif. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung dan badan pengadilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan yudikatif memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa hukum, menafsirkan undang-undang, dan memberikan sanksi hukum kepada pelanggar hukum. Kekuasaan yudikatif bertugas untuk memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan perilaku yang adil dan setara di hadapan hukum. Kekuasaan yudikatif terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Namun, di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1945 dalam pasal 19 dinyatakan, demi kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turut atau ikut campur dalam soal pengadilan. Kekuasaan badan yudikatif di Indonesia setelah masa reformasi. Badan yudikatif di Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001. Mengenai bab kekuasaan kehakiman, bab 9 memuat beberapa perubahan. Pasal 24A, 24B, dan 24C. Amandemen menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.